Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Ranti Divarnisa dengan NIM 0311524031, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Al-Azhar, mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi berjudul Mekanisme Akad Syariah pada Produk Keuangan dengan studi kasus BCA Syariah melalui produk tahapan IB dan Prudensial Syariah melalui produk Prucinta. Lembaga keuangan syariah merupakan institusi keuangan syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Prinsip tersebut menekankan nilai keadilan, transparansi, dan juga tanggung jawab sosial. Dalam operasionalnya, setiap transaksi wajib terbebas dari unsur riba, yaitu tambahan yang ditetapkan secara sepihak, gharar yaitu ketidakjelasan dalam akad, serta maisir yaitu unsur spekulasi atau perjudian. Oleh karena itu, akad menjadi aspek yang sangat penting karena berfungsi sebagai dasar hubungan hukum antara pihak-pihak yang bertransaksi dan sekaligus menjamin bahwa seluruh aktivitas keuangan berjalan dengan prinsip syariah. Secara umum, akad syariah yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis utama. Yang pertama, akad bagi hasil seperti mudharabah yang menekankan kerjasama dan pembagian keuntungan. Yang kedua, ada akad jual beli seperti murabahah yang menetapkan margin keuntungan secara jelas di awal akad. Yang ketiga, ada akad tolong-menolong dan pengelolaan seperti tabaru dan wakalah yang banyak digunakan dalam sektor asuransi syariah. Ketiga jenis akad ini menjadi fondasi utama dalam pengembangan produk keuangan syariah. Produk pertama yang akan saya bahas di sini adalah tahapan IB dari BCA Syariah. Produk ini menggunakan akad mudharabah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak di mana nasabah menjadi saibul ma'al atau pemilik dana, sedangkan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dana ini dibagi sejak awal berdasarkan nisbah yang ditetapkan oleh kedua pihak dari awal akad. Dengan demikian, tidak terdapat unsur bunga di dalam produk ini. Adapun mekanisme akad mudharabah pada tahapan IB di BCA Syariah dimulai ketika nasabah membuka rekening dan menyetorkan dana. Selanjutnya, bank dengan nasabah menyepakati nisbah bagi hasil sebagai dasar pembagian keuntungan. Lalu, dana yang terkumpul kemudian dikelola oleh bank pada sektor usaha yang halal dan juga produktif. Apabila usaha tersebut menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Namun, apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak bank. Beberapa karakteristik utama dari produk tahapan IB ini antara lain adalah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil. Nilai bagi hasil bersifat fluktuatif tergantung dengan kinerja pengelolaan dana. Selain itu, produk ini dijelaskan secara transparan, baik dalam penentuan nisbah maupun pelaporan hasil usaha, serta telah disesuaikan dengan prinsip syariah dan fatwa DSN MUI. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah bersifat kemitraan. Selanjutnya kita beralih ke sektor asuransi syariah, yaitu produk Prucinta dari Prudensial Syariah. Prucinta merupakan produk asuransi syariah yang dirancang untuk memberikan perlindungan jiwa dengan mengedepankan prinsip tolong-menolong antar peserta atau yang dikenal sebagai ta'awun. Dalam produk Prucinta, akad utama yang digunakan adalah akad tabaru. Melalui akad ini, peserta memberikan kontribusi yang kemudian dimasukkan ke dalam dana tabaru. Dana tabaru digunakan untuk membayar klaim peserta lain yang mengalami musibah sesuai dengan ketentuan polis. Perlu ditegaskan bahwa dana tabaru bukan milik perusahaan, melainkan merupakan dana milik bersama seluruh peserta asuransi polis. Selain akad tabaru, Prucinta juga menggunakan akad wakalah bil ujroh. Dalam akad ini, peserta memberikan kuasa kepada Prudensial Syariah untuk mengelola dana asuransi. Sebagai imbalan atas jasa pengelolaan tersebut, perusahaan memperoleh ujroh atau fee. Perusahaan bertanggung jawab dalam mengelola administrasi, investasi dana secara syariah, serta pembayaran klaim. Dengan demikian, perusahaan tidak menanggung risiko, melainkan hanya sebagai pengelola dana. Apabila dana tabaru yang terkumpul lebih besar dibandingkan dengan total klaim dan cadangan, maka akan terjadi surplus underwriting. Surplus ini dapat dibagikan kepada peserta atau disimpan sebagai cadangan dana tabaru, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam polis asuransi syariah.
Jika dibandingkan, tahapan IB merupakan produk bank syariah yang bertujuan untuk menabung dan berinvestasi dengan menggunakan akad mudharabah dan juga prinsip bagi hasil. Sementara itu, Percinta merupakan produk asuransi syariah yang bertujuan memberikan perlindungan jiwa melalui akad baru dan wakalah dengan prinsip tolong-menolong. Meskipun berbeda dari sisi lembaga dan tujuannya, kedua produk ini sama-sama berlandaskan dengan prinsip syariah. Melalui pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa penerapan akad syariah pada BCA syariah dan juga prudensial syariah menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah bukan sekedar alternatif, melainkan sebuah model keuangan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan menjunjung tinggi prinsip kemitraan, tolong-menolong, serta kepatuhan terhadap fatwa syariah, produk-produk ini mampu menjawab kebutuhan finansial modern tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap mekanisme akad syariah menjadi sangat penting, khususnya bagi akademisi dan juga praktisi, dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan berintegritas. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum